pertama itu dulu waktu itu sedang berusaha untuk mencari sesuatu yang fresh, sesuatu yang beda. Dan gue punya ketertarikan terhadap biliar udah lama. Gue menganggap biliar itu sebagai sebuah permainan yang seru banget, tapi di satu sisi juga penuh dengan perhitungan gitu ya. Jadi seru gitu, kompleks gitu ya. Dia fun, dia seru, tapi juga nggak bisa sembarangan mainnya. Tapi juga secara unik juga dia dipotret dengan sangat menarik sekali di masyarakat gitu ya. Dianggap sebagai tempat, gue pertama kali bisa ke tempat biliar harus bolos sekolah gitu. Ya kenalnya dengan cara yang seperti itu. Tapi di satu sisi pada saat itu gue menarik bahwa ini lebih dari cuma sekedar permainan itu. Tapi itu tertinggal cukup lama di kepala, dan ketika udah mulai jadi penulis skenario, jadi filmmaker, kepingin ngangkat itu gitu. Nah, itu gue pakai untuk memotret sebuah kisah tentang perbedaan antar generasi, perbedaan kelas gitu ya, perbedaan cara pandang gitu. Kalau ditanya ini tentang apa, dan kebetulan udah nonton juga kan, ini tentang dua orang jenius biliar gitu yang hidup di kelasnya masing-masing gitu. Yang satu pembangkang tidak bisa ditebak, yang satunya lagi perfeksionis metodis gitu, dan mereka dipertemukan di sebuah pertaruhan takdir gitu. Ya alasannya itu bahwa biliar yang sebegitu kompleks, sebegitu seru gitu, dan sebegitu uniknya bisa dipakai untuk memotret drama itu tadi. Jadi ini adalah drama olahraga sebenarnya yang berusaha untuk memotret hal-hal tadi. Itu agak cukup rumit sebenarnya, karena kita akan memilih pertimbangannya saya dengan Mas Aris itu, pertimbangannya adalah bagaimana kita cari orang yang ada di tengah-tengahnya sebenarnya. Kita itu sebenarnya baru mikir ini pemain yang harus bisa main biliar tapi aktingnya kurang, atau aktingnya lebih tapi main biliarnya kurang, kayak gitu. Jadi kita mau kepengen cari pemain yang di tengah-tengah. Akhirnya kita dapat nih sebenarnya. Tentu saja prosesnya nggak pendek ya, penuh perjalanan panjang, penuh tawar-menawar, tarik-menarik dengan showrunner saya Mas Aris kayak gitu. Ini oke, tapi main biliarnya gimana nih? Saya khawatir nih ya gitu. Akhirnya Mas Aris punya solusi, karena sebelum saya masuk, Mas Aris sudah punya. Ini tuh akan ditemani sama seorang koreografer kayak gitu, koreografer biliar kayak gitu. Tapi kan kalau orang yang suka biliar kan nggak tahu film nih, angle-angle-nya gini. Oh enggak, dia itu orang yang sangat dekat sama audiovisual juga. Oh cocok nih. Akhirnya dari kesepakatan itu kemudian kita mencari pemain yang sesuai dengan kriteria yang kita pilih sebenarnya. Akhirnya pilihlah pemain-pemain ini. Dan di dalam prosesnya mereka juga mengikuti semacam workshop kayak gitu, pelatihan biliar itu hampir berapa ya Mas? 2 bulan. 2 bulan lebih. Dan itu hampir setiap hari dia. Yes. Ya. Jadi kita di prosesnya untuk pemain, kita milih pemain yang memang punya bukan minat ya, memang punya ketertarikan di biliar juga, karena prosesnya tidak hanya kualitas bermainnya, tapi juga kualitas bermain biliarnya juga kemudian kayak gitu. Jadi memang tricky banget sih. Tapi ini fun sih menurut saya, karena ini tantangan baru bagi saya. Sebenarnya dari kalau ditanya pengenalan soal biliar itu sebenarnya dari awal ya gitu. Dari awal gitu, karena udah nonton gitu ya, sebenarnya dari episode awal tuh sudah diselipkan kan biliar itu seperti apa, pertaruhannya kayak apa gitu kan udah ada sebenarnya ya. Filosofinya bahkan dibuka dengan itu gitu, dibuka dengan filosofi biliar gitu. Kalau nanti teman-teman nonton tuh pertamanya udah langsung memposisikan diri bahwa ini tuh tentang ekosistem biliar, tentang dunia biliar banget lah. Story world-nya tentang biliar banget. Ya tipis-tipis kita selipkan terus gitu ya pemahaman tentang biliarnya gitu, se-casual mungkin dan seatraktif mungkin. Itu sih waktu itu kita bikinnya gitu ya. Bahwa waktu itu gue bilang sama teman-teman adalah the wonder of gitu ya, the wonder of biliarnya nih harus seperti orang awal
nonton konten-konten biliar di sosial media gitu, yang potongan, yang mau di mana lah, reels atau video-video yang begitu ditonton ngerti nggak ngerti biliar, pokoknya loh kok bolanya bisa muter ya, kok bolanya bisa lompat ya. Nah, wonder of gitu, the basic wonder of biliarnya itu yang kita juga kejar di situ gitu. Jadi ini tentu akan sangat seru juga dinikmati untuk orang-orang yang bahkan mungkin tidak mengikuti biliar atau main gitu ya, karena the wonder of biliarnya itu tuh irresistible banget gitu. Belum pernah ngelihat biliar terus lo ngelihat ada video biliar di mana ada bola bisa lompat gitu. That's the basic gitu ya, the basic wondernya gitu yang akan kita banyak kita coba masukkan di sini gitu. Menurut sih sebenarnya aku nggak mau nyebutin kesulitan ya, tapi tantangan sebenarnya. Karena ini hal baru bagi saya. Mungkin bagi semua kru di situ juga baru. Karena ini seriesnya memang beda banget. Biliar belum pernah ada yang mau ngangkat kayak gitu. Nah, tantangannya adalah ketika menyatukan dunia biliar sama dunia filmnya. Istilah-istilah itu juga berbeda sebenarnya. Kemudian kita pernah satu contoh aja untuk bikin satu trik biliar di series ini itu ada yang sampai 30 take. Satu shot 30 take. Itu kita ketika bola itu masuk, kita kayak merayakan menang Piala Dunia aja. Semua kru langsung teriak. Nanti kalau ada behind the scene ya, Mas, bisa lihat di situ kayak gila nih. Ini apa mujizat kayak gitu. Tapi memang itu yang kita mau kejar. Jadi penonton nanti tidak kemudian terbeban dengan cuman biliarnya, tapi bisa menikmati kayak gitu. Itu yang jadi sebenarnya tantangan terberatnya malah di situ. Bagaimana ini tidak terlalu teknik, tapi orang bisa menikmati, orang awam bisa menikmati. Oh, nonton nyaman kayak gitu. Itu sebenarnya tantangan terberatnya. Harapannya ini bisa menjadi pintu masuk yang lain untuk menikmati drama soal perbedaan harapan, soal perbedaan mimpi, soal perbedaan rindu gitu antara keluarga, rival gitu ya. Bagaimana melihat rivalitas dengan lebih menarik lagi, dan juga tentang bagaimana bagaimana mencoba mendamaikan ekspektasi dengan orang-orang terdekat kita gitu, terutama keluarga gitu ya. Jadi ini sebenarnya adalah drama keluarga, persahabatan, percintaan gitu yang dilihat dari sudut pandang yang unik gitu, ya kan gitu. Dan yang paling penting itu juga ada unsur rivalitas gitu yang bisa dilihat dari sudut pandang yang baru. Kalau aku sih ini film itu ngomongin hal-hal tentang kejujuran sih sebenarnya. Jujur terhadap diri sendirinya, terhadap karakter itu sendiri, terhadap permainan biliarnya. Jadi biliar yang dulunya sering dianggap sebagai hal yang banyak yang nggak benar, ini di sini jadi banyak tawaran-tawaran barunya kayak gitu. Jadi biliar tidak semata-mata sebagai sportnya saja, tapi juga ini ada di meja biliar kita bisa ngomongin tentang drama yang lainnya kayak gitu. Dan ini jadi unik sih sebenarnya. Itu aja.